Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Kembali lagi di Tetap Ngarit Channel. Orang ngarit pasti orang duit. Ya, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengikuti kegiatan saya pada sore hari ini, ya, yaitu melakukan penanaman pagar hidup teman-teman, atau membuat pagar hidup di sekeliling lahan bang pakan saya, ya. Jadi ini bang pakan saya teman-teman, ya. Sudah beberapa jenis tumbuhan atau tanaman yang saya tanam di lahan bang pakan saya ini, ya. Jadi tanaman yang akan saya tanam kali ini yaitu ini teman-teman, ya, daun randu atau pohon randu teman-teman, ya. Jadi pohon randu ini sudah banyak sekali yang tahu, ya, bahkan teman-teman mungkin juga sudah tahu bahwa banyak sekali memiliki manfaat, ya, terutama bagi saya itu sebagai pagar hidup, ya. Kemudian selain pagar hidup, dia juga memiliki daun yang kandungan gizinya itu lumayan bagus, ya, lumayan bagus untuk dijadikan sebagai pakan ternak, terutama kambing, ya. Sebagai informasi, jadi kandungan nutrisi atau protein kasar pada daun randu itu antara 10 sampai 15%. Jadi sudah cukup bagus, walaupun belum sebagus daun singkong. Memang dia rajanya, ya, tapi tidak apa, yang penting bisa untuk campuran pakan agar kambing-kambing kita tidak bosan. Nah, di sini rencana saya itu semua atau seluruh batas dari lahan bang pakan saya itu juga akan saya tanami pohon ini teman-teman, ya, pohon randu ini sementara. Karena kemarin sebenarnya rencananya mau saya tanami indigo vera, tapi ternyata mencoba menstek indigo vera punya teman itu hasilnya gagal total, ya. Ini hasilnya nih, ya. Jadi mau gimana lagi, ini mati teman-teman, tuh mati. Ini mau gimana lagi, ya, saya tanam yang seadanya. Dan juga untuk randu ini, jika mendapatkan bibit yang batangnya sudah besar, itu bisa langsung digunakan sebagai pagar hidup, sebagai penyangga ini jaring, sebagai penyangga jaring. Nah, kenapa harus ditanami pagar hidup atau pagar pembatas? Ya, kembali lagi di video saya yang sebelumnya, masalah utama dari bang pakan saya ini teman-teman, terganggunya pertumbuhan itu tidak lain tidak bukan karena adanya ayam dari tetangga yang masuk ke lahan bang pakan ini teman-teman, ya. Jadi ini hampir sebagian besar saya tanami rumput pakcong, ya. Rumput pakcong ini baru saya panen kemarin. Jadi ini kurang lebih umurnya sudah hampir sebulan yang ini, ya, sedangkan yang sebelah sini mungkin baru beberapa minggu. Nah, usia seperti ini, ya, sangat rawan sekali itu untuk dimakan ayam teman-teman, karena daun yang seperti ini, ya, daun yang seperti ini itu sangat empuk sekali, sangat empuk, dan itu disukai oleh ayam, mau bebek atau entok sama aja, ya. Nah, daun yang seperti ini kalau dimakan, ya, sampai habis, ya sudah, pasti akan mati, ya. Jadi mau tidak mau sekeliling bang pakan saya ini, ya, saya batasi dengan jaring yang disangga oleh pohon randu. Nah, nanti pohon randunya ini kalau lebat daunnya, selain menjadi penyangga jaring, bisa juga digunakan sebagai tambahan pakan. Seperti itu teman-teman, ya. Nah, berikutnya untuk cara penanaman itu sangat-sangat mudah teman-teman, ya.
karena di sini saya akan memanfaatkannya sebagai penyangga jaring atau menjadi pembatas lahan ya. Maka di sini yang saya lakukan adalah memilih bibit atau batang randu yang ukurannya itu sudah termasuk besar atau jangan terlalu kecil ya teman-teman. Jadi seukuran segini, apa ini namanya ya pokoknya seginilah ya, itu sudah bisa dijadikan penyangga jaring ya, pembatas. Karena kalau terlalu kecil ya itu nanti akan bisa beresiko ambruk karena akarnya pun juga sedikit ya, jadi ya cengkeraman ke tanahnya juga kurang. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan randu sebagai pembatas lahan ya, silahkan cari cabang randu yang sudah agak besar, malah semakin besar semakin baik teman-teman, jadi bisa langsung digunakan ya. Nah kemudian peralatan yang digunakan ya hanya satu teman-teman, yaitu ini ya, ini linggis untuk membuat lubang ya, dan lubangnya itu ya kira-kira saja teman-teman, yang penting tidak terlalu dalam dan juga tidak terlalu dangkal, karena kalau terlalu dalam ya nanti yang membutuhkan batang yang panjang ya, tapi jika terlalu dangkal nanti takutnya belum tumbuh sudah ambruk ya, karena tidak kuat untuk menyangga jaring dan sapuan angin. Nah jadi ini teman-teman ya, sudah jadi pagernya, semoga hidup, insya Allah hidup karena batangnya masih hijau, masih seger ya, Dan satu tips juga teman-teman, untuk menanam pohon randu ini, selain batangnya atau calon bibitnya itu harus dalam keadaan hijau atau segar, juga ketika menanamnya itu kalau bisa di pagi hari sekali sebelum matahari terbit atau di sore hari ketika suasana sudah tidak panas. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena jika di daerah teman-teman itu kondisi siangnya atau ketika matahari terbit itu cenderung panas sekali, nanti bisa membuat batang ini ya, batang pohon randunya ini gosong teman-teman ya, hitam, yang mengakibatkan dia gagal tanam atau tidak tumbuh ya. Sudah pernah berulang kali saya alami seperti itu. Jadi kalau menanamnya dalam kondisi siang hari atau pagi hari tapi sudah keluar mataharinya, jadi kebagian panasnya sampai sore itu panas ya, pasti mati karena batangnya langsung menghitam karena belum sempat menyesuaikan pada kondisi tanah. Jadi belum sempat hidup di dalam tanah ya, akarnya belum sempat hidup, belum sempat adaptasi, dia sudah terkena sinar matahari yang sangat panas, itu pasti mati ya, pasti mati teman-teman. Nah kemudian ada tips juga ketika teman-teman sudah mendapatkan bibit randunya atau batang randunya tapi belum sempat menanamnya teman-teman ya. Jadi misal teman-teman dapat dari mana dan kemudian sudah dapat banyak tapi belum sempat menanamnya. Nah apa yang harus teman-teman lakukan, itu bisa diakali agar tetap hijau batangnya itu dengan merendamnya ke dalam air teman-teman ya. Jadi ujung pangkal bawahnya ini ya, teman-teman masukkan ke dalam ember, yang embernya itu ada airnya, dan kemudian dihindarkan dari sinar matahari. Insya Allah itu walaupun 3-4 hari masih hijau teman-teman. Bahkan untuk yang ini, untuk yang untuk yang batang ini teman-teman,
Ini daunnya ini tumbuh dalam keadaan batangnya masih terendam di air waktu disimpan disimpan di ember. Ya, jadi saya juga ini sudah mendapatkannya 4-5 hari yang lalu dan belum sempat ditanam. Jadi mau tidak mau harus saya rendam dulu di bak atau ember yang berisi air. Dikasih air saja teman-teman, nggak usah aneh-aneh. Tapi kalau mau dikasih perangsang akar juga boleh, atau ditambahi bawang merah boleh. Tapi saya tidak pakai bawang merah, cukup dicelupkan saja. Nah, ini daun ini itu tumbuh dalam keadaan batangnya masih tercelup air, belum kondisi tertanam seperti ini. Ya, jadi itu beberapa tips yang ingin saya bagi pada teman-teman semuanya kalau mau menanam pohon randu. Daunnya sangat bagus sekali teman-teman ya, apalagi untuk kambing ya. Walaupun ada beberapa hal yang harus dihindari terkait dengan daun randu ya, antara lain itu kalau di tempat saya ini pengalaman saya ya. Jadi daun randu itu tidak boleh diberikan sebagai pakan untuk indukan kambing yang sedang mengandung atau sedang hamil. Ya, itu kalau bisa dihindari, kecuali di tempat teman-teman sudah biasa. Ya, karena apa? Bisa berpotensi memacu kelahiran dini. Memacu kelahiran lah intinya. Ya, ini sudah saya tanam beberapa bulan yang lalu. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Yang penting dihindari untuk diberikan sebagai pakan untuk indukan yang sedang hamil. Tapi akan menjadi pakan yang sangat bagus ketika indukannya itu mau melahirkan. Jadi ketika teman-teman tahu indukan kambing teman-teman mau melahirkan dengan tanda-tanda sudah pecah air ketuban, nah itu malah bisa teman-teman berikan ini daun randu ini teman-teman, biar cepat keluar cempenya. Dan juga setelah keluar itu juga bisa dijadikan sebagai pakan. Yang penting batasnya sebelum kambing indukan tersebut itu birahi dan kawin ya. Jadi sebelum birahi, setelah beranak dan sebelum birahi itu bisa teman-teman berikan ini daun randu ini ya. Proteinnya lumayan teman-teman, 10-15%. 15%, makanya saya manfaatkan sebagai pakan hidup dan juga tambahan bang pakan ya. Jadi seperti itu untuk kegiatan hari ini teman-teman. Mohon maaf jika videonya hanya ngomong-ngomong saja. Itulah kegiatan saya sehari-hari. Jadi kalau tidak ngarit ya ngurus kambing, ngurus kandang, kalau enggak nanam bang pakan ya. Segitu dulu. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara mensubscribe, komen, dan like, serta tinggalkan komen jika teman-teman ingin menanyakan hal yang belum teman-teman tahu terkait dengan video kali ini. Salam sukses untuk kalian semuanya. Salam tetap ngarit channel. Orang ngarit, orang duit-duit.